emas itu dalam bentuk biaya sewa penggunaan kolateral dolar yang diperuntukkan untuk pembangunan keuangan Amerika Serikat saat itu. Dalam poin penting lainnya juga, ada dokumen perjanjian itu tercantum klausul yang membuat perincian atas penggunaan kolateral tersebut. Pemerintah Amerika harus membayar fee 2,5% setiap tahunnya sebagai biaya sewa kepada Indonesia, dan hal itu berlaku jatuh tempo sejak 21 November tahun 65, 2 tahun setelah perjanjian dilakukan. Akun khusus akan dibuat untuk menampung aset. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta kerajaan-kerajaan di Indonesia pada masa jayanya dahulu nih, Kepulauan Nusantara terdiri dari ratusan kerajaan wilayah Nusantara yang kini disebut Indonesia. Merupakan kawasan yang paling diincar oleh semua kerajaan-kerajaan di dunia di luar sana. Nah, keinginan semua kerajaan di dunia waktu itu untuk merebut dan menguasai wilayah Kepulauan Nusantara ini akibat adanya beragam kekayaan hasil alam di daerah kepulauan yang terbesar di dunia ini, yaitu Indonesia. Dan dari dalam tanah Nusantara terdapat berbagai macam banyak kekayaan, dari mulai macam tambang, minyak, logam, dan tak kalah juga dalam lautnya terdapat banyak bumi dan sumber alam lainnya yang juga tanahnya yang sangat subur, sepanjang tahun siap ditanamin kapan saja. Bukit yang kaya pasir dan juga bebatuan mineral, emas, hingga di setiap puncak gunungnya pun juga memiliki kekayaan dan keindahan tiada taranya, guys. Belum lagi, kalau dulu tahu, kekayaan flora dan faunanya di dalam Nusantara ini, lautnya terdapat macam-macam ikan dan hasil laut yang sangat berlimpah ruah. Dan di daratnya terdapat ribuan jenis satwa yang sangat-sangat eksotik dan juga endemik. Dan juga tak kalah juga dari hasil hutannya terdiri dari ribuan jenis pohon yang hanya terdapat di wilayah Indonesia ini, yang dulu dibilang Nusantara, terdiri dari hutan lebat tropis yang jutaan hektar, juga puluhan sungai besar yang mengalir di setiap pulaunya. Ya wajar aja jika akhirnya di wilayah kepulauan terbesar di dunia ini yang di daerah tropis juga terdapat ratusan kerajaan-kerajaan yang makmur dan kaya raya ya guys ya. Kerajaan-kerajaan yang memiliki harta berupa emas, perak, perunggu, patina, berlian, dan juga batu mulia, serta mutiara yang memang mahal. Seluruh kekayaan kerajaan Nusantara tersebut jika dikumpulkan beratnya mencapai ratusan ribu bahkan bisa jutaan ton emas murni dan juga harta-harta lainnya. Namun pertanyaannya sekarang, ada nggak yang tahu kemana semua harta kekayaan kerajaan-kerajaan tersebut ada di mana? Walaupun dulu beredar banyak berita-berita hoax dan juga dongeng pengantar tidur bahwa konon katanya diumpetin sama Bung Karno yang berupa peti atau ribuan peti emas yang ada di dalam bumi yang hanya Bung Karno sendiri dan juga orang-orang terpercaya yang tahu. Tapi pada prinsipnya itu tidak bisa dibuktikan secara valid dan juga secara data. Yang masuk akal nih, setelah masuk orang Eropa termasuk Belanda, kekayaan tersebut seperti akhirnya disita oleh kolonial dan hilang tak kemana. Maka untuk itulah beberapa tim dan juga personal maupun memang berkecimpung dalam hal ini mencoba mengulik, mengorek dan juga menelusuri konon jejak kekayaan kerajaan-kerajaan Indonesia yang dulu ada di wilayah Nusantara ini. Di manakah gerangan berada? Layaknya sebuah film seperti Indiana Jones, mereka mengumpulkan bukti dari berbagai sumber yang terkait, mulai dari dokumen dan juga cerita serta berita-berita yang berseliweran baik yang diperoleh dari dunia nyata ataupun di dunia maya. Berikut adalah beberapa fakta yang sempat tercium dan juga terangkum dari yang pernah ada. Yang pertama, pada awal abad 17, aset harta para raja Kesultanan Nusantara yaitu Cirebon, Pakuan, Banten, Delhi, Riau, Kutai, Makassar, Bone, Goa, dan lain-lainnya yang berjumlah nilai ratusan triliun dolar Amerika dalam bentuk emas murni, logam mulia, berlian, dan sebagainya konon disimpan di Bank Zurich, Jerman. Karena pada saat itu, Jerman adalah memang negara yang makmur dan menguasai dunia internasional. Bank tersebut adalah salah satu bank yang memang tertua di dunia. Fakta yang kedua, Nusantara saat itu sempat dijajah Belanda yang konon selama 3,5 abad. Bagi Kesultanan atau Raja Nusantara yang melawan Belanda saat itu, data administrasi harta di bumi Nusantara akhirnya dihanguskan. Hanya bagi kerajaan Amangkurat I tetap memiliki data utuh karena mereka dikenal penjilat Belanda di masa itu. Walau alam ya.
Dan sejarah mencatat juga akhirnya Trunojoyo berhasil membawa putra mahkota dan juga kedua adiknya. Sedangkan putra mahkota yang pertama adalah kakaknya yang diamankan oleh paman dari ibunya ke Gunung Lawu, hingga akhirnya berdiri kerajaan Cirebon menjadi dua kesultanan, yaitu Kesultanan Kanoman dan Kesultanan Kasepuhan. Fakta yang ketiga, konon pada tahun 1939, Amerika pernah menyuruh Bung Karno untuk menata aset para raja-raja Nusantara dan mengalihkan hak atas nama pribadi dari Bung Karno sendiri. Namun catatannya, yang pertama, penyerahan hibah rekayasa dilakukan oleh Raja Solo dan juga Yogyakarta yang mengatasnamakan raja-raja Nusantara saat itu. Selanjutnya, aset kedua, raja tersebut utuh atau tidak dihibahkan asetnya. Catatan kedua, hak ahli waris Raja Nusantara sepeser pun nihil, tidak menerima hak waris. Fakta yang keempat, pada tahun 1944 berdirilah Bank Dunia atas dasar kolateral aset Raja Nusantara saat itu, dan Bank Dunia mulai memberikan pinjaman konon kepada 40 negara. Maka semenjak itu, Amerika semakin kuat untuk mencetak mata uangnya sendiri dan menyusun strategi persenjataan yang berguna untuk menguasai dunia internasional. Fakta yang kelima, pada tahun 1945, saat Perang Dunia Kedua, Jepang menyerah dan membuat Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Dan fakta yang menarik dari hal ini adalah Bung Karno dalam salah satu pidatonya pernah berkata, kalau Jepang tidak memberikan kemerdekaan kepada kita, maka saya akan minta Amerika untuk membom Jepang. Dan ternyata guys, hal itu kejadian. Seperti orang banyak tahu ya, akhirnya Jepang dengan Hiroshima dan kota Nagasaki-nya dibom atau oleh Amerika. Dan ini ada relevansinya dengan statement dari Bung Karno saat itu. Maka Bung Karno pun akhirnya pasca kejadian itu diangkat jadi ketua PBB. Bukankah pada waktu itu orang asing banyak yang lebih pintar sebenarnya dari Bung Karno? Nggak aneh lagi, karena memang berdirinya Bank Dunia berasal dari aset raja-raja Nusantara saat itu guys. Sampai saat ini nggak ada jabatan ketua PBB selain Bung Karno, nggak ada. Yang ada hanyalah Sekjen PBB. Catat itu guys. Dan catatan yang paling menarik, tahun 45, untuk membangun negara, kalau Bung Karno jujur dan benar, tidak ambisius, seharusnya mengumpulkan para sultan dan juga raja Nusantara untuk diberitahu jika para buyutnya, yaitu raja-raja Nusantara tadi, pada abad 17 menyimpan hartanya di Bank Zurich, Jerman. Lalu kenapa Bung Karno diam dalam hal ini? Alam ya. Nah, fakta yang keenam, antara tahun 1950 hingga 53, Bung Karno memberikan pelimpahan aset kolateral kepada kolega dan keluarganya yang berasal dari aset para raja Nusantara tadi yang memang dihibahkan atas nama pribadi beliau. Yang ini sudah pada balik nama katanya. Fakta yang ketujuh, tahun 54 sebagian sisa dana kolateral tersebut dibagikan dalam bentuk amanah kepada 73 orang tokoh negara dan juga ulama karena ada kepentingan politik praktis. Di tahun 1955 pemilihan pertama, Bung Karno diangkat menjadi presiden seumur hidup. Mungkin banyak yang tahu sih ya, dulu kalau ada sebuah perjanjian yang memang maha penting yang dibuat presiden pertama RI ini, itu Bung Karno, dengan presiden ke-35 Amerika Serikat, yaitu John F. Kennedy. Konon penembakan John F. Kennedy pada bulan November tahun 63 yang membuatnya dirinya tewas secara tragis lantaran menandatangani perjanjian tersebut. Dan konon pula penggulingan Bung Karno dari kursi presiden wajib dilakukan jaringan intelijen Amerika Serikat yang memang disponsori oleh komplotan Yahudi Zionis Internasional yang tidak mau Amerika Serikat bangkrut dan hancur saat itu karena mesti mematuhi perjanjian tersebut yang sudah ditandatangani. Dan mereka nggak rela melihat RI justru menjadi negara yang kuat secara ekonomi, di samping memang sudah sumber utama, sumber alamnya memang sudah kuat. Dan selain itu, ada beberapa tujuan lain yang harus dilaksanakan sesuai agenda licik dari Zionis Internasional. Nah, berikut ini gue coba bahas ya satu persatu secara detail. Tonton terus video ini agar lu gak gagal paham ya lu ya. Beberapa fakta dari penelusuran pada tahun 1994 hingga tahun 2010 ditambah informasi dari beberapa sumber yang ada. Tapi mohon ingat, anggap aja postingan kali ini hanya penambah dari wawasan kita semua. Perjanjian itu biasa disebut sebagai salah satu dana revolusi atau harta amanah bangsa Indonesia ataupun dana abadi umat manusia. Nah, sejak zaman Presiden Soeharto hingga Presiden Megawati, konon mereka cukup getol menelisik keberadaannya dalam upaya mencairkan dana tersebut.
Perjanjian The Green Hilton Memorial Agreement Geneva dibuat dan ditandatangani pada tanggal 21 November tahun 63 di Hotel Hilton Geneva oleh Presiden Amerika John F. Kennedy, dan beberapa hari sebelum dia terbunuh, Presiden Republik Indonesia itu Bung Karno dengan saksi tokoh negara Swiss William Fokker. Perjanjian ini menyusul MOU di antara Republik Indonesia dan juga Amerika 3 tahun sebelumnya. Poin penting dari perjanjian tersebut adalah pemerintah Amerika selaku pihak pertama mengaku 50% keberadaan emas murni batangan milik Republik Indonesia, yaitu sebanyak 57.150 ton dalam bentuk kemasan 17 paket emas, dan pemerintah Republik Indonesia selaku pihak kedua menerima batangan emas itu dalam bentuk biaya sewa penggunaan kolateral dolar yang diperuntukkan untuk pembangunan keuangan Amerika Serikat saat itu. Dalam poin penting lainnya juga, ada dokumen perjanjian itu tercantum klausul yang membuat perincian atas penggunaan kolateral tersebut. Pemerintah Amerika harus membayar fee 2,5% setiap tahunnya sebagai biaya sewa kepada Indonesia, dan hal itu berlaku jatuh tempo sejak 21 November tahun 65, 2 tahun setelah perjanjian dilakukan. Akun khusus akan dibuat untuk menampung aset pencairan fee tersebut. Maksudnya, walaupun poin dalam perjanjian tersebut tanpa mencantumkan klausul pengembalian harta, namun ada bukti pengakuan status kolateral yang disebutkan bersifat sewa atau leasing. Biaya yang ditetapkan dalam perjanjian itu sebesar 2,5% setiap tahunnya bagi siapa saja atau negara manapun yang memang ingin menggunakan uang tersebut. Biaya pembayaran sewa kolateral yang memang 2,5% ini dibayarkan pada sebuah account bank khusus atas nama The Heritage Foundation atau The HEF, yang pencairannya hanya boleh dilakukan oleh Bung Karno sendiri atas restu si Paus Vatikan. Sedang pelaksanaan operasionalnya sendiri dilakukan oleh pemerintah Swiss melalui United Bank of Switzerland atau UBS. Uniknya, kesepakatan ini berlaku dalam 2 tahun ke depan di saat itu ya, sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut, yakni pada 21 November tahun 65. Namun pihak-pihak yang menolak kebijakan dari John F. Kennedy akhirnya menandatangani perjanjian tersebut, khususnya segelintir makhluk-makhluk jahat Zionis internasional yang memang sangat berpengaruh di Amerika saat itu, bertekad untuk menghabisi nyawa dan minimal karir politik kedua kepala negara ini dengan penandatangan perjanjian tersebut. Sebelum masuk, akhirnya jatuh tempo pada tanggal 21 November 65 dengan tujuan ingin menguasai account The HEF tersebut, yang berarti menguasai keuangan dunia perbankan. Target sasaran pertama menyelesaikan pihak pertama selaku pembayar. Ini yang membuat konspirasi super canggih dengan ending menembak mati Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy itu, dan akhirnya berhasil, sudah terlaksana. Dan setelah mati satu orang penandatangan perjanjian, masih ada seorang lagi sebagai target kedua, yaitu Bung Karno. Kaki tangan kelompok makhluk-makhluk jahat Zionis internasional saat itu yang sejak awal menentang kesepakatan perjanjian ini akhirnya melobi dan menghasut CIA dan juga Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk menginfiltrasi TNI Angkatan Darat, yang akhirnya berpuncak pada peristiwa G30 SPKI disusul penahanan Bung Karno oleh rejim Soeharto. Dan apesnya lagi nih, Bung Karno nggak pernah sempat memberikan mandat pencairan fee penggunaan kolateral Amerika Serikat itu kepada siapapun juga, hingga beliau meninggal 4 tahun kemudian setelah peristiwa itu dalam status tahanan politik, sedangkan kalangan dekat Bung Karno maupun pengikutnya konon dipenjarakan tanpa pengadilan dengan tudingan terlibat G30S oleh rejim Soeharto. Mereka dipaksa untuk mengungkapkan proses perjanjian tersebut dan bagaimana cara mendapatkan harta nenek moyang di luar negeri itu. Namun akhirnya usaha-usaha tersebut nggak pernah berhasil. Al-ihwal perjanjian ini adalah sepenggal kalimat penting dalam perjanjian tersebut yang memang sudah dibuat dan sudah ditandatangani, tapi sulit untuk dicairkan karena beberapa faktor, guys. Pastinya ada beberapa perjanjian hitam di atas putih dengan surat berkepala lambang Garuda bertinta emas di bagian atasnya dan berstempel The President of the United States of America dan Switzerland of Swiss. Berbagai otoritas moneter saat itu maupun kaum monetaris menilai perjanjian ini sebagai foundation kolateral ekonomi perbankan dunia hingga saat ini. Ada pandangan khusus para ekonom Amerika Serikat dapat menjadi negara kaya karena dijamin hartanya oleh rakyat
rakyat Indonesia, guys. Ya, ini berupa 57.150 ton emas murni milik para raja-raja Nusantara Indonesia. Pandangan inilah akhirnya melahirkan opini bahwa faktanya negara Amerika memang berhutang banyak sekali pada Indonesia, karena harta tersebut bukan punya pemerintah Amerika dan bukan milik negara Indonesia, guys, bukan, tapi milik para raja-rajanya bangsa Indonesia Nusantara. Dan bagi bangsa Amerika Serikat sendiri, perjanjian The Green Hilton Agreement merupakan perjanjian paling tolol yang pernah dilakukan pemerintahan Amerika Serikat melalui John F. Kennedy. Karenanya dalam perjanjian ini Amerika mengakui aset emas bangsa Indonesia. Sejarah ini berawal ketika 350 tahun Belanda menguasai Jawa dan sebagian besar Indonesia. Saat itu para raja dan juga kalangan bangsawan, khususnya yang pro atau tunduk kepada Belanda, lebih suka nyimpen harta kekayaannya dalam bentuk batangan emas di bank sentral milik kerajaan Belanda di Hindia Belanda. Nama banknya adalah Javasis Bank, yaitu yang menjadi cikal bakal Bank Indonesia saat ini. Namun secara diam-diam para bankir-bankir di Javasis Bank ini atas instruksi ke pemerintahannya memboyong seluruh batangan emas milik para nasabahnya, yaitu para raja dan bangsawan Nusantara tersebut, ke negerinya di Nederland sana, dengan dalih bahwa di sana lebih aman disimpan di pusat kerajaan Belanda saat para nasabah mempertanyakan hal tersebut. Dan akhirnya belakangan hari baru ketahuan, dan waktu terus berjalan, lalu meletuslah Perang Dunia Kedua di front Eropa, di mana kala itu wilayah kerajaan Belanda dicaplok pasukan Nazi Jerman. Militer dari Hitler dan pasukan SS Nazinya memboyong seluruh harta kekayaan Belanda saat itu ke Jerman. Namun apa sih, semua harta simpanan para raja di Nusantara yang memang disimpan di Bank Sentral Belanda yang saat itu juga akhirnya diboyong ke Jerman. Perang Dunia Kedua front Eropa berakhir dengan kekalahan Jerman dan Nazinya di tangan pasukan sekutu yang memang dipimpin oleh Amerika Serikat saat itu. Oleh pasukan Amerika, segenap harta jarahan SS Nazi pimpinan Adolf Hitler akhirnya diangkut semua ke daratan Amerika Serikat, tanpa terkecuali harta milik para raja dan bangsawan di Nusantara yang memang sebelumnya disimpan pada Bank Sentral Belanda. Maka dengan modal harta tersebut, Amerika kembali membangun The Federal Reserve Bank atau Fed yang hampir bangkrut saat itu karena dampak dari Perang Dunia Kedua, yang oleh pemerintahannya The Fed ditargetkan menjadi ujung tombak sistem kapitalisme Amerika dalam menguasai ekonomi dunia hingga saat ini, guys. Belakangan, kabar penjarahan emas batangan oleh pasukan Amerika untuk modal membangun kembali ekonomi Amerika Serikat yang memang sempat terpuruk pada Perang Dunia Kedua itu akhirnya kedengaran pula oleh Bung Karno selaku Presiden pertama Republik Indonesia, yang langsung meresponnya lewat jalur rahasia diplomatis untuk memperoleh kembali harta tersebut dengan memutus Dr. Sudandrio dan Hairul Saleh serta Yusuf Muda dalam misi tersebut. Walaupun peluang mendapatkan kembali hak sebagai pemilik harta tersebut memang sangat kecil, pihak Amerika dan beberapa negara sekutu saat itu selalu berdalih dan jago ngomong kalau Perang Dunia masuk dalam kategori force majeure, yang artinya nggak ada kewajiban pengembalian harta tersebut oleh pihak pemenang perang. Artinya, nah inilah yang terjadi, akhirnya tersita. Namun dengan kekuatan diplomasi Bung Karno akhirnya berhasil juga meyakinkan para petinggi Amerika saat itu dan juga Eropa kalau aset harta kekayaan yang diakuisisi sekutu berasal dari Indonesia dan milik rakyat Indonesia. Bung Karno sendiri menyodorkan fakta-fakta yang memastikan para ahli waris dari nasabah The Javasis Bank selaku pemilik harta tersebut semuanya masih hidup saat itu. Akhirnya salah satu klausul dalam perjanjian The Green Hilton Agreement tersebut adalah membagi separuh atau 50-50 antara Indonesia dan Amerika serta sekutu dengan bonus di belakang. Bonusnya adalah satelit Palapa, waktu itu dibagi gratis oleh Amerika kepada Republik Indonesia. Artinya 50% yang jumlahnya bernilai 52.150 ton emas murni dijadikan kolateral untuk membangun ekonomi Amerika dan beberapa negara Eropa yang memang baru saja lantak di Nazi Jerman. Sedangkan 50% lainnya dijadikan sebagai kolateral yang membolehkan bagi siapapun dan juga negara manapun untuk menggunakan harta tersebut dengan sistem sewa atau leasing selama 41 tahun dengan biaya sewa per tahun sebesar 2,5% fee-nya yang harus dibayarkan kepada negara Indonesia melalui Bung Karno. Lalu kenapa hanya 2,5%? Pasti orang banyak nanya kayak gitu. Karena Bung Karno saat itu ingin menerapkan aturan zakat dalam syariat Islam,
Bayaran biaya sewa yang 2,5% itu harus dibayarkan pada sebuah akun khusus atas nama The Heritage Foundation atau The HEF. Dengan instrumennya adalah lembaga-lembaga otoritas keuangan dunia seperti IMF, World Bank, The Fed, dan juga Bank International of Settlement atau BIS. Jika dihitung sejak 21 November tahun 65, akan jatuh tempo pembayaran biaya sewa yang harus dibayarkan kepada Republik Indonesia pada 21 November 2006. Coba berapa besarannya? 102,5% dari nilai pokok yang banyaknya 57.150 ton emas murni tadi plus 1.425,75 ton emas murni, totalnya sama dengan 58.578,75 ton emas murni yang harus dibayarkan pada pengguna dana kolateral milik bangsa Indonesia ini. Padahal ya lur ya, terhitung pada 21 November 2010, dana yang tertampung dalam The HEF sudah nggak terhitung nilainya. Jika biaya sewa 2,5% per tahun ditetapkan dari total jumlah batangan emasnya, yaitu yang 57.150 ton tadi, maka selama 45 tahun dikali 2,5% sama dengan 112,5% atau lebih dari nilai pokok, yaitu 57.150 ton emas, yang berarti nilainya sudah mencapai 64.293,75 ton emas murni yang harus dibayarkan pemerintah Amerika kepada Indonesia. Jika harga 1 troy ons emas 31.105 gram emas saat ini sekitar 1.500 US dollar, berapa nilai sewa kolateral emas sebanyak itu? Silahkan hitung sendiri. Pasti banyak banget itu. Mengenai keberadaan akun The HEF ini, nggak ada lembaga otoritas keuangan dunia manapun yang dapat atau bisa mengakses rekening khusus ini, termasuk lembaga pajak sekalipun. Hebatnya lagi, karena keberadaannya yang sangat-sangat rahasia ini guys, makanya selain negara-negara di Eropa maupun di Amerika yang memanfaatkan rekening The HEF ini, banyak taipan-taipan kelas dunia maupun pejabat ekonomi, kelas-kelas dewa yang menitipkan kekayaannya pada rekening khusus ini. Tujuannya apa sih? Ya, supaya bisa menghindari pajak. Tercatat beberapa orang seperti George Soros, Bill Gates, Donald Trump, Adnan Khashoggi, Raja Yordan, dan juga putra mahkota Saudi Arabia, bangsawan Turko dan juga Maroko adalah termasuk orang-orang yang memang menitipkan kekayaannya pada rekening khusus tersebut. Nah, George Soros sendiri pernah dengan dibantu oleh CIA pernah berusaha untuk membobol akun khusus tersebut. Bahkan masih menurut sumber yang memang sangat-sangat bisa dipercaya, konon pada akhir 2008 lalu, George Soros pernah mensponsori sepasukan kecil, tim kecil yang terdiri dari CIA, agen Mossad terpercaya yang mengadakan investigasi rahasia dengan berkeliling di seluruh pulau-pulau Jawa dan Indonesia untuk mendapatkan user account dan juga PIN HEF tersebut. Selain itu, George Soros dibantu dinas rahasia CIA juga pernah berusaha membobol akun khusus tersebut, namun ternyata zong akhirnya nihil. Bahkan akhir 2008 itu juga George Soros pernah beraksi dengan pasukan kecilnya dari agen CIA dan juga Mossad untuk menelusuri ke kerabat-kerabat atau orang-orang terdekat dari Bung Karno. Namun hasilnya juga zong atau nihil. Padahal Bung Karno atau Presiden RI pertama saat itu tidak pernah memberikan mandat kepada siapapun. Artinya pemilik harta rakyat Indonesia itu adalah tunggal, yakni Bung Karno sendiri, dan sampai saat ini dia tidak memandatkan. Namun apesnya guys, QSIP atau nomor registrasi World Bank atas kolateral ini pun bocor. QSIP inilah yang kemudian dimanfaatkan kalangan bankir-bankir papan atas yang juga bankir dunia yang merupakan penjahat-penjahat kerah putih white collar crime untuk menerbitkan surat-surat berharga atas nama orang-orang Indonesia. Pokoknya gini, simpelnya saat itu siapapun dia, asal dia orang Indonesia dan berpaspor Indonesia, dapat dibuatkan surat berharga dari UBS, HSBC, dan bank-bank besar dunia lainnya. Biasanya terdiri dari 12 lembar, diantaranya ada yang berbentuk Call of Fund, SBLC, bank garansi, dan juga lain-lainnya. Nilainya pun fantastis, rata-rata di atas 500 juta US dollar hingga 100 miliar US dollar. Ketika dokumen tersebut dicek, tangan perbankan akan mengecek QSIP number. Jika memang berbunyi QSIP numbernya, maka dokumen tersebut dapat menjalani proses lebih lanjut untuk bertransaksi. Biasanya kalangan perbankan akan memberikan bank advisor. Bank advisor inilah yang memang khusus bagi surat berharga berformat window time untuk sekedar berbicara sesama bank advisor yang lainnya jika dokumen tersebut akan ditransaksikan lebih lanjut.
Sesuai prosedur perbankan tentunya, dokumen jenis ini hanya bisa dijaminkan atau dibuatkan rolling program atau private placement yang bertempo waktu transaksi hingga 10 bulan namanya dengan high yield antara 1% hingga 600% per tahun. Nah, dulu sekalian, uang sebesar itu hanya bisa dicairkan untuk proyek kemanusiaan saja rupanya. Makanya ketika terjadi musibah seperti tsunami, bencana alam Aceh, juga gempa besar di Yogyakarta, dokumen jenis ini berterbangan dan berseliweran di dunia perbankan. Dan brengseknya setiap orang Indonesia yang namanya tercantum dalam dokumen tersebut masih saja hidup miskin bangsa sampai saat ini. Ya, karena memang hanya permainan bandit-bandit perbankan kelas hiu yang mampu mengakali cara untuk mencairkan aset yang terdapat dalam rekening khusus tersebut. Di sisi lainnya, mereka para bankir curang juga berhasil membentuk opini propaganda di mana sebutan orang stres, syarat gila, atau yang secara halus yang terobsesi kerap dilontarkan apabila ada seseorang yang mengaku punya harta banyak, miliaran dolar Amerika Serikat yang memang katanya berasal dari dana revolusi atau harta amanah bangsa Indonesia. Opini ini yang terbentuk bagaikan pisau bermata dua. Satu sisi menguntungkan bagi keberadaan harta yang ada pada akun khusus tersebut. Kenapa? Tidak terotak-atik dan tidak terganggu sama sekali. Namun di sisi lainnya, para bankir-bankir jahat ini dapat memanfaatkannya demi keuntungan pribadi dan komplotannya juga ketika ada bencana alam besar di dunia seperti bencana tsunami di Jepang baru-baru ini. Akhirnya akun tersebut pun jadi alas buat mereka. Tapi yang paling mirisnya lagi, gak ada pembelaan rakyat, negara, dan juga pemerintah Indonesia ketika harta ini memang benar-benar ada, disertai dengan bukti-bukti yang akurat, mesti diperjuangkan bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Nah, atau memang mungkin sudah cair oleh pihak-pihak yang memang tidak diketahui. Wallah alam bisawab. Tapi memang dulu gini ya, ada selentingan guys ya, bahwa konon nih guys, konon ada satu saat kelak nanti diramalkan katanya, entah ini cerita dongeng atau hoax belaka yang pernah berseliweran di tahun 90-an hingga 2000-an awal, bahwa kelak ada salah satu pemimpin Indonesia yang dikatakan adalah Satrio Piningit yang akan memimpin Indonesia, yang akan bisa mencairkan aset atau harta tersebut guna kemakmuran bangsa Indonesia. Namun persoalannya, apakah ini valid atau tidak? Walau alam bisawab, hanya Tuhan yang tahu. Ya, semoga saja ini seiring berjalan dengan waktu akan terungkap dan terkuak. Dan sesungguhnya harta tersebut memang milik Raja-Raja Nusantara, memang harus dikembalikan haknya umumnya untuk bangsa Indonesia dan juga kesejahteraan masyarakat Indonesia. Karena kalau dilihat jumlah totalnya lumayan besar ya. Indonesia bisa membayar hutang dengan aset atau uang sebesar itu. 57.000 ton lebih emas murni yang nilainya sekarang bisa dihitung sendiri kalau dirupiahkan. Mungkin hutang Indonesia bisa bayar dan Indonesia bisa makmur dengan dana tersebut. Walau alam bisawab, kapankah dana itu bisa cair, hanya Tuhan yang tahu. Nah, semoga postingan kali ini bermanfaat. Silahkan jika ada yang ingin menambahkan. Anggap ini adalah sebatas wawasan saja bagi kita semua, dan semoga bermanfaat. Terima kasih banyak penonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga kita berjumpa kembali di postingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.